Bu. Siapa? Pranijin. Pranijin. Ya. Pranijin sayang. Oke, Afrinda hadir. Ija Hadir. Ria, Bella Hadir. 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 Oke, semua hadir kecuali Fran ya. Iya, Bu. Oke, ada yang tahu kita bakal mempelajari apa hari ini? Mengenai berita. Oke, teks berita. Ada yang tahu nggak berita itu apa? Kabar. Kabar. Oke, betul. Ada lagi yang tahu? Informasi. Informasi, betul. Oke, sebelumnya info tanya. Ada yang tahu nggak biasa berita itu dimuat di media apa aja? TV. TV, Koran. koran. Apa lagi? Radio. Radio, betul sekali ya. Bella, selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana jika kita salah menerima berita? Apa yang akan kita dapatkan jika kita menerima berita yang salah? Ada yang tahu? Kita bisa salah paham, Bu. Oke, salah paham, betul Bella. Tepuk tangan untuk Bella dulu. Nah, di sini apa sih tujuan kita belajar tentang berita? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami informasi secara tepat dan tidak salah menafsirkan suatu peristiwa. Selain itu, pembelajaran teks berita juga melatih kemampuan berpikir kritis siswa sehingga kita dapat membedakan antara fakta dan hoax. Apa sih tujuan dari teks berita? Ada yang bisa Ibu bantu? Ada yang bisa bantu Ibu bacakan PPT di depan? Saya. Oke, Frinda silakan Frinda. Apa itu tujuan teks berita? Tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan jelas. Selain itu, teks berita juga bertujuan memberikan fakta yang akurat agar pembaca mengetahui kejadian yang sebenarnya, serta membantu pembaca memahami situasi yang sedang terjadi di lingkungan sekitar maupun di dunia. Oke, tepuk tangan buat Afrinda. Makasih ya Afrinda. Jadi teks berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi suatu peristiwa atau kejadian kepada masyarakat secara tepat, secara jelas. Selain itu, teks berita juga bertujuan untuk menyampaikan sebuah fakta yang terjadi di kejadian. Mengapa tujuan dari teks berita itu penting? Jadi teks berita itu penting karena membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipercaya. Tanpa tujuan tersebut, berita bisa menjadi tidak terarah, bahkan berpotensi menyesatkan. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur teks berita? Ya. Ada yang mau baca? Bantu Ibu bacakan. Oke, Julija boleh? Unsur-unsur teks berita 5W plus 1H. Ya. Yang pertama what, artinya peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua who, artinya siapa yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga when, artinya kapan peristiwa terjadi. Yang keempat where, artinya di mana lokasi kejadian. Yang kelima why, artinya mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang keenam how, artinya bagaimana kronologi terjadi peristiwa. Oke, terima kasih ya Ija. Jadi dalam unsur-unsur teks berita ini ada namanya 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Jadi 5W plus 1H itu terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Untuk apa sih adanya 5W plus 1H? Ini digunakan untuk kita mengulik sebuah berita atau sebuah informasi yang jelas dan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Jadi what itu artinya apa? Bertujuan untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Lalu who yang artinya siapa, yang bertujuan untuk mencari tahu siapa sih yang terlibat dalam peristiwa. Lalu when yang artinya kapan, bertujuan untuk kita mencari tahu kapan sebenarnya peristiwa itu terjadi. Keterangan waktu. Lalu where, keterangan tempat, yaitu artinya di mana lokasi kejadian.
Lalu why yang artinya mengapa bertujuan untuk kita mencari tahu mengapa sih sebenarnya peristiwa itu bisa terjadi, lalu apa penyebabnya. Dan yang how yang artinya bagaimana bertujuan untuk kita mencari tahu apa sih mengapa, bagaimana kronologi itu terjadinya peristiwa. Selanjutnya yaitu berita, fakta, dan opini. Nah, berita itu terbagi menjadi dua, yaitu fakta dan opini. Nah, berita fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya dilengkapi data, waktu, tempat, dan sumber yang jelas. Nah, fakta ini bersifat objektif, apa adanya, tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Contohnya, gempa terjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Itu kejadiannya tidak bisa kita ubah karena itulah yang terjadi sesuai kejadian. Lalu itu selanjutnya adalah berita opini. Opini sendiri adalah sebuah pendapat atau pikiran penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa. Belum tentu benar dan bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Opini bersifat subjektif. Contohnya, gempa tersebut sangat menakutkan dan membuat warga panik. Itu hanyalah sebuah opini karena tidak berdasarkan sebuah data. Bisa saja beberapa orang terlihat tenang karena ini hanya opini, hanya pendapat tiap individu. Contohnya ini ya, seperti di gambar. Berita di koran, kabar hari ini. Ini pada hari Senin 27 Mei 2024 dengan kabar pemerintah umumkan program bantuan pangan nasional tahun 2024. 10 juta keluarga penerima manfaat akan terima bantuan beras selama 6 bulan. Jakarta. Pemerintah resmi mengumumkan program bantuan pangan nasional 2024 yang akan disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per keluarga akan diberikan selama 6 bulan mulai Juni hingga November 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok rentan. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan pokok di tengah tantangan ekonomi global. Ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin tanggal 27 Mei. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira teks yang ada di dalam berita di sini adalah teks opini atau teks fakta? Fakta. Kenapa berisi fakta? Karena ada keterangan waktu, tempat, dan jumlah beras yang akan disumbangkan. Ini berisi data ya beritanya. Ada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan 10 kilo beras per keluarga per bulan, lalu dengan jangka waktu 6 bulan yaitu dari Juni ke November tahun 2004. Adapun tujuan programnya yaitu menjaga ketahanan pangan nasional, lalu membantu meringankan beban masyarakat rentan, yang ketiga menjaga daya beli masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan pokok di tengah tantangan ekonomi global. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Selanjutnya adalah sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan dari teks berita adalah teks yang berisi sebuah fakta dari sebuah
berisi sebuah hoax. Sekarang Ibu mau kasih sedikit kuis. Jadi Ibu mau bertanya, apa sih tujuan utama dari teks berita? A. Menyampaikan informasi hoax pada halayak. Yang B. Menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan jelas. C. Menceritakan pengalaman seseorang. D. Menyesatkan para masyarakat terkait berita yang ada. Siapa yang bisa jawab? B. Oke, Bella silahkan. B, Bu. B. Kalau Julija? B. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Nada B. Betul? Betul. Apa bukan B? Menyesatkan para masyarakat terkait berita yang ada? Ya. Ya. Jadi jawabannya yang betul adalah B. B. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi anak-anak materi kita terkait teks berita. Anak-anak ada yang mau bertanya terkait teks berita? Ada yang tahu nggak unsur-unsur teks berita apa aja? Saya, Bu. Oke, Bella silahkan. 5W1H, Bu. Apa aja? What, when, where, who, how. Dan satu lagi? Why? Why? Ya, kita putarkan lagi. Oke, itu saja presentasi kita. Itu saja materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Ibu mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? I just had to let you know you're